Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab serba-serbi pertanyaan terkait dengan pemberkasan CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Baiklah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel video Bekesah, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Ini yang pertama dari Mondrai Dahoklori. Kak, terkait akreditasi fakultas untuk standar sekolah tinggi itu hanya akreditasi program studi ya? Apakah sama atau gimana Kak? Yang berikutnya terkait legalisir, minimalnya berapa lembar dan maksimalnya berapa lembar ya Kak? Mohon dijawab ya. Baiklah, langsung saja aku jawab ya teman-teman ya. Terkait dengan akreditasi untuk kelas universitas itu fakultas ya teman-teman ya. Jadi itu akreditasi fakultas. Kalau untuk teman-teman yang perguruan tinggi, maka yang diminta adalah akreditasi program studi. Jelas ya teman-teman ya. Lalu kemudian legalisirnya minimalnya berapa lembar dan maksimalnya berapa lembar. BKD atau BKN atau panitia penyelenggara itu hanya meminta satu teman-teman ya. Hanya meminta satu lembar saja, yaitu ijazah terakhir. Kalau misalkan teman-teman formasinya tamat SMA, maka yang diminta adalah ijazah SMA yang dilegalisir. Dan kalau misalkan teman-teman formasinya S1, maka yang diminta adalah ijazah S1 dan dilegalisir ya. Dan selanjutnya ini ada dari Galaxio. Pagi Kak, izin bertanya, apabila surat lamaran hilang, apakah bisa diganti baru saat pemberkasan? Terima kasih. Baiklah, terkait dengan surat lamaran ya teman-teman ya. Surat lamaran nanti pas pemberkasan di tahap akhir, teman-teman akan diminta untuk membuat kembali surat lamaran ya teman-teman ya. Dan formatnya akan dirilis dari panitia penyelenggara atau BKD. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena setelah pengumuman SKB maka akan ada pengumuman kembali untuk pemberkasan. Format surat lamaran, format surat pernyataan maka akan dirilis langsung oleh panitia penyelenggara ataupun BKN itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Bit in Galaxy. Kalau di KTP ada gelar bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman ya. Karena memang di KTP itu ketika kita sudah dipastikan lolos ke tahap pemberkasan, maka yang diminta adalah KTP sarjana terakhir teman-teman. Jadi kalau misalkan sarjana ilmu pemerintahan, maka namanya adalah bla 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 SIP, seperti itu. Jadi yang diminta KTP yang bergelar ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kalau misalkan teman-teman yang belum mengurus, silakan diurus sekarang untuk diganti status KTP-nya sesuai dengan ijazah terakhir. Baiklah, selanjutnya dari Alfirda Ramadhani. Kak, kalau akreditasi kampus masa berlakunya sudah habis dan dari instansi belum menyediakan yang terbaru, bagaimana? Dan berkas legalisir apa boleh hasil scanan yang di-print? Karena saya mendaftar beda pulau, jadi pengurusannya lebih rumit. Nah, ini sekali lagi saya jawab ya teman-teman ya. Terkait soal legalisir itu menggunakan cap basah ya teman-teman ya. Tidak boleh menggunakan scan. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan scan, maka akan dikembalikan oleh pihak penyelenggara di instansi teman-teman tersebut. Karena yang mereka minta adalah legalisir yang bercap basah. Kalau misalkan teman-teman terkendala dengan beda pulau, jadi minta bantu dengan temannya yang masih di sana, adik tingkatnya, atau misalkan minta tolong kepada pihak kampusnya itu sendiri, mbaknya atau masnya, itu untuk keperluan dari pemberkasan CPNS 2021, insya Allah itu bakal dibantu ya. Akan tetapi ada sedikit biaya lah ya yang akan teman-teman keluarkan. Akan tetapi daripada teman-teman harus ke sana lagi mengurus sendiri, lain itu tiket pesawatnya, penginapannya, PCR dan lain-lain, ya mending teman-teman minta tolong aja adik tingkat atau masih ada keluarganya di sana, atau misalkan dengan pihak kampus itu sendiri untuk mengurusnya di sana, langsung dikirim ke tempat kita. Seperti itu ya. Dan selanjutnya ini ada ijazah SD, SMP, SMA hilang tapi sudah buat surat keterangan dari Dinas Pendidikan yang terkait dan masih ada fotokopi ijazahnya, apakah bisa? Ini bisa teman-teman ya, karena memang yang diminta itu adalah fotokopi ijazah. Kalau misalkan sudah hilang akan tetapi minta dilegalisir ya teman-teman ya. Ingat, dilegalisir dan cap basah terkait dengan ijazahnya.
Dan untuk memperkuat lagi ya tidak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman membuat surat keterangan dari dinas langsung, karena mereka juga sudah, instansi terkait juga sudah kerja sama ya. Jadi pihak dinas pendidikan juga sudah memahami itu karena sudah MOU dengan BKD atau BKSDMAD atau penyelenggara atau pihak penyelenggara setempat ya. Mungkin mereka sudah MOU-an dengan Capil juga. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam pengurusan pemberkasan. Jadi teman-teman tidak dipersulit, tenang saja. Karena dari pihak BKD, kalau misalkan teman-teman ada yang kurang atau misalkan teman-teman ada yang salah, itu bakal dihubungi kembali. Jadi tidak langsung dinyatakan gugur seperti itu. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Pertanyaan juga sama sih kayaknya. Pak, kalau legalisirnya harus dari kampus, jika kita di luar kota bagaimana ya? Ini saya ulangi lagi ya. Ini pertanyaan sama dengan yang sebelumnya. Silahkan minta bantu kepada teman kita yang masih di sana, adik tingkat atau misalkan pihak kampus itu sendiri untuk mengurus di sana dan mengirimnya ke alamat kita. Dan ya ada sedikit biaya lah, kembali lagi, daripada teman-teman harus mengurusnya jauh-jauh untuk ke sana atau ke kampus teman-teman. Baiklah, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan terkait dengan serba-serbi dari pemberkasan CPNS tahun 2021 ya. Semoga membantu, dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan kolom komentar di bawah, insya Allah akan aku jawab ya teman-teman ya. Baiklah, bye-bye.